SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati, rahmani wa rahmakumullah. Mari kita lanjutkan bahasan berikutnya dari kitab Asyratu Asbabin Linsyirahil Sadr, 10 sebab dalam meraih kelapangan hati. Di waktu yang tersisa ini, insyaallah ta'ala kita akan berusaha untuk menuntaskan kitab sampai pada akhir bahasan, walaupun tidak semua nas atau teks yang ada di kitab ini kita baca. Ya. Bagi ikhwan dan juga akhwat yang memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa Arab, maka kami nasihatkan untuk nanti dimurajaah kembali, dibaca kembali dari hal-hal yang barangkali terlewat dari yang kita sampaikan. Adapun bagi ikhwan dan akhwat yang belum bisa bahasa Arab, maka kami menyarankan ketika masih ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, hendaknya kita mengambil kesempatan tersebut. Karena bahasa Arab, ikhwani wa akhwati fillah, itu adalah kunci bagi kita di dalam mempelajari agama kita. Agama Islam syarat dengan bahasa Arab. Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam semuanya bahasa Arab. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, syarah hadis, maupun ilmu syariah, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga dari sini kita mengetahui betapa pentingnya bahasa Arab untuk kita pelajari. Jadikan kesempatan, walaupun itu kecil atau sedikit yang kita punya, untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Arab adalah bahasa pemersatu kaum muslimin. Orang tidak akan mungkin paham akan agama kecuali dia harus memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Bagaimana kita akan mendalami ilmu agama sedangkan kita tidak bisa membaca kitab para ulama menggunakan bahasa Arab? Oleh karena itu, di antara salah satu ciri kekhususan seorang muslim maupun muslimah adalah dia mampu berbahasa Arab. Dan ini merupakan satu poin tambahan yang patut untuk kita renungkan bersama. Baik, kita kembali ke kitab. Sekarang kita berada di sebab yang ketiga. Apa itu? Tahsilul ilmin nafi'. Yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat. Dikatakan ilmu itu bermanfaat manakala ilmu itu dicari berdasarkan, dilandaskan atas keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi' dikatakan nafi' bermanfaat manakala dilandaskan pada kejujuran niat di dalam mencarinya. Bagaimana seorang muslim dia ikhlas dalam mencari ilmu, dia jujur dalam mencari ilmu ketika dia menjadikan Allah satu-satunya zat yang ia persembahkan ibadah ini. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwasannya tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Kata para ulama al-tafsir, ayat ini menunjukkan wajibnya seorang muslim, hamba yang beriman, dia menuntut ilmu, mempelajari hakikat makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ilmu yang nafi tidak akan mungkin diraih kecuali dengan kejujuran niat dia di dalam mencarinya. Apakah dia mencari ilmu dengan niatan hanya sebatas untuk mencari gelar? Supaya dibilang LC, MA, atau mungkin doktor, atau yang lain. Kejujuran niat di dalam mencari ilmu, apakah dia ketika mencari ilmu agar dipuji masyarakat? Apakah ketika mencari ilmu dia hendak menginginkan satu jabatan tersendiri dalam kepemerintahan? Atau di tengah-tengah masyarakatnya? Ini mempengaruhi ilmu yang nafi atau tidak? Kejujuran niat di dalam mencari ilmu. Dan di antara tanda ilmu nafi itu adalah bisa memperbaiki orangnya. Bisa memperbaiki orangnya. Artinya ketika dia mengetahui satu ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, maka dia berubah menjadi baik. Maka ini tanda ilmu itu bermanfaat. Dan ilmu nafi ma'asyiral muslimin itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali bersumber dari Al-Quranul Karim, bersumber dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga ucapan-ucapan para ulama, khususnya generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena mereka adalah generasi terbaik, karena mereka adalah orang-orang yang faham tentang agama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, فكلما زاد تحصيل العبد من العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زاد انشراح صدره وزاد صلاح حاله. Setiap kali bertambah ilmu yang ada pada diri seorang hamba yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah pula kelapangan hatinya. Semakin bertambah pula kelapangan hatinya. Makanya ahli ilmu di dalam menyikapi berbagai masalah, berbagai macam permasalahan, khususnya realita-realita yang sedang terjadi, itu mereka menyikapinya dengan pandangan yang begitu tajam dan penuh dengan hikmah. Tidak sembrono, tidak ngawur, ya, tidak tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan. Karena dengan ilmunya inilah mereka lebih matang di dalam memberikan satu solusi. Makanya kalau kita mengingat perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah itu sangat jauh. Dalam sebuah hadis disebutkan kafadlil qamar ala sairil kawakib. Perbandingan ya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kita tahu bulan ketika terjadi bulan purnama cahayanya menyeluruh, menerangi bumi. Berbeda dengan bintang-bintang walaupun banyak jumlahnya, namun cahayanya redup, tidak sampai menerangi bumi. Dan itu terwujud ketika ada salah seorang
pembunuh 99 nyawa mendatangi ahli ibadah yang kemudian dimintai satu fatwa dan dia mengatakan tidak ada lagi taubat untukmu, maka yang terjadi orang ini membunuh ahli ibadah. Namun tatkala dia mendatangi ahli ilmu, yang didapati jauh berbeda. Dia mengatakan, apa yang menghalangi Anda dari bertaubat kepada Allah? Ucapan yang ringan, namun membekas di dalam hati orang tersebut dan memberi satu dorongan untuk berubah. Akhirnya, ya, setelah diberikan nasihat kepada orang tadi untuk meninggalkan kampungnya dan hendaknya dia berhijrah ke kampung orang-orang saleh, maka yang terjadi adalah dia bergegas untuk melakukannya. Dari sini kita mengetahui karena ilmu yang ia miliki mampu mengantarkan kepada ketenangan hati, kedalaman di dalam berpikir, dan kehati-hatian di dalam menyikapi. Semakin bertambah ilmu, maka semakin lapang hati seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung keutamaan ilmu, ya, dalam firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwasannya tingginya derajat seorang hamba itu bisa diraih dengan ilmu. Walaupun ketika dalam hati ada keimanan, namun yang membedakan antara orang mukmin dengan yang lainnya tingkatan keilmuan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan untuknya jalan dia menuju surga. Ini menunjukkan bahwasannya surga itu diraih dengan ilmu. Surga diraih dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana jalan Allah yang harus dilalui. Tidak mungkin kita bisa melalui jalan Allah tanpa ilmu. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menggambarkan bagaimana jalan Allah di tengah-tengah para sahabatnya. Khattan mustaqiman. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Nabi pernah menggaris satu garis yang lurus dan dia mengatakan, "Hadza siratullahi mustaqimah fattabi'u." Ini adalah jalan Allah yang lurus, maka ikuti. Artinya bagaimana kita mengikuti jalan Allah tanpa ilmu? Tidak akan bisa. Allah mewajibkan kita salat. Bagaimana kita salat kalau tidak belajar ilmunya? Allah mewajibkan kita berpuasa. Bagaimana kita bisa menunaikan puasa kalau kita tidak belajar ilmunya? Agama kita adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Surga yang menjadi tujuan terakhir bagi hamba yang beriman dalam kehidupannya dan yang menjadi orientasi hidup dan tujuannya itu tidak bisa didapat dan diraih kecuali dengan ilmu. Makanya Allah katakan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju surga dengan ilmu tersebut. Jadi lapangnya hati kita itu di antara qiyat dan sebabnya adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai waktu yang kita punya
itu lebih kita prioritaskan, lebih kita berikan porsinya yang begitu besar terhadap dunia daripada akhirat kita. Dunia suka tidak suka akan kita tinggalkan. Dunia mau tidak mau akan kita tinggalkan. Dan kita semua akan menuju akhirat. Dan tidak mungkin seorang akan bisa selamat dari akhirat kecuali dengan ilmu yang ia bawa dari dunia ini. Makanya jatah yang terbesar yang seharusnya kita berikan untuk belajar adalah belajar ilmu agama. Karena ini menjadi penyelamat kehidupan kita di akhirat kelak. Kita hidup di dunia terbatas dengan hitungan tahun. 40, 60, 70, 80 tahun selesai. Namun akhirat tidak ada lagi kematian. Selamanya. Ya. Tidak ada lagi kematian. Dan ini penentu bagi kita apakah kita menjadi orang bahagia ataukah orang celaka. Sebab yang keempat adalah al-inabatu ilallahi wa husnul iqbali alaih. Kembali atau bertaubat kepada Allah dan menyongsong untuk mentaatinya. Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyongsong di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faqala famin asbab inshirah as-sadri al-inabatu ila Allah azza wa jalla wa husn al-iqbal alayhi subhanahu wa ta'ala wa at-taladhdhu bi ibadatihi wa ta'atihi azza wa jalla. Di antara sebab lapangnya hati adalah dengan kembali dengan taubat kepada Allah dan bagusnya kita menyongsong di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa beribadah kepadanya Jalla wa ala. Bagaimana bisa taubat kembali kepada Allah menjadikan hati seorang hamba itu lapang? Maka dikatakan tatkala hati sudah terpenuhi dengan noda dosa dan maksiat, sehingga hati itu menjadi gelap gulita, tidak mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini berdampak pada sempitnya hati. Sehingga di sini dibutuhkan untuk menghilangkan noda-noda hitam yang ada dalam hati itu. Bagaimana caranya? Dengan bertaubat kepada Allah. Dengan taubat kepada Allah, dengan taubat yang nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan menghilangkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita dan Allah berikan cahaya iman di dalamnya. Sehingga ketika hati ini terpancar cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman, maka disinilah hati itu mulai terbuka dan menjadi lapang sedikit demi sedikit. Karena tidak ada yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa dan kesalahan kita sampai pada bekas-bekas noda hitam dalam hati kita kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubata tahjubu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menutup, menggugurkan semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, al-inabatu ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu bi kullil qalbi wal iqbalu alayh wa at-tana'umu bi ibadatihi fala syai'a ashrah li sadril 'abdi min dhalik.
kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan mencintai dengan segenap hatinya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyongsong kebaikan dengan ketaatan kepadanya serta mendekatkan diri dengan beribadah, maka tidak ada satu hal yang lebih bisa menjadikan hati lapang daripada hal ini. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan beberapa permisalan sebagai penjelas. Di antara contohnya adalah salat, yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amal yang pertama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalah." Sesungguhnya pertama kali yang nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari amal-amal dia, yakni dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, adalah salatnya. Kata beliau, "Kam fiha min qurrati 'ain wa rahati bal wa sukunan liqalbil mu'min." Ya. Berapa banyak salat ini menjadikan penyejuk pandangan bagi orang yang beriman. Berapa banyak salat ya ini menjadi penentram jiwa seseorang. Wa sukunan liqalbi mu'min, dan menjadikan tenang hati seorang mukmin. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Qum ya Bilal fa'arihna bis salah." Berdirilah kamu hai Bilal, ya, jadikan hati kami ini tenang nyaman dengan salat. Artinya ibadah salat ini merupakan satu ibadah yang mendatangkan kesejukan hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa dan ketenangannya. Terlebih qurratu ain, penyejuk mata bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, jadi salat itu bukan beban. Justru itu yang diinginkan oleh mereka para sahabat. Fa'arihna bis salat, ya. Tentramkan kami dengan salat. Nabi dan juga para sahabatnya selalu bersemangat di dalam menegakkan salat. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka para sahabat khususnya. Karena bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Beda dengan kita. Ya. Salat taubahnya seperti beban berat bagi kita. Justru wal'iyadzubillah kita menganggapnya sebagai penghalang untuk mendapatkan dunia. Wal'iyadzubillah. Ya, maka ini terbalik. Makanya apa yang dihasilkan di dalam kita bermuamalah terhadap salat ini jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan di zaman para sahabat. Allah berikan kemenangan bagi para sahabat di atas musuh-musuhnya. Allah berikan kejayaan di zaman para sahabat lantaran mereka menjaga salatnya, lantaran mereka suka dan cinta di dalam beribadah melalui salat ini. Menaklukkan berbagai macam negeri. Allah angkat, Allah tolong mereka. Sedangkan kita, tidak mungkin kita akan ditolong oleh Allah sedangkan kita tidak menolong agamanya. Dan di antara bentuk menolong agama Allah adalah menegakkan salat. Karena ini salat bagian dari agama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan penyejuk pandanganku oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Nah, ini hakikat ya, seorang yang betul-betul memiliki keimanan yang kokoh di dalam hatinya, maka dia menjadikan ibadah-ibadah kepada Allah khususnya salat sebagai bentuk ketentraman jiwa, sebagai bentuk kerinduan di dalam bermunajat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan pula ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim di sini bahwasanya beliau rahimahullahu taala melihat bagaimana kehidupan orang-orang saleh, apa yang mereka lakukan. Kata beliau, fa awwalu ma yastayqidhu ahaduhum min manamih yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu. Pertama kali salah seorang di antara mereka dari orang-orang saleh ketika bangun tidur, yang terbesit dalam dirinya adalah dia berdiri, bangun, dan berwudu. Dan berwudu untuk apa? Untuk salat. Wassalati kama amarahullah. Mereka menuju salat sebagaimana Allah perintahkan. Dan ini yang bedakan kita dengan mereka. Kalau kita bangun tidur yang kita lakukan apa? Cari HP. Lihat grup WhatsApp. Ya. Ini yang membedakan antara kita dengan pendahulu kita dari kalangan orang saleh. Mereka bangun tidur, selesai mengambil waktu istirahatnya, mereka langsung bergegas ngambil air wudu, salat. Fa idza ada fardha waqti ishtaghala bit tilawati wal adhkar. Ketika sudah menyelesaikan salat fardu, yang dimaksudkan di sini adalah salat subuh tentunya, karena kebiasaan setelah bangun tidur adalah di malam hari, ya. Ishtaghala bit tilawah. Selesai salat subuh, menunaikan ibadah wajibnya, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan sekali lagi, ini yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita yang kita baca bukan Al-Quran. Wal azkar, dan mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah ila hina tatlu'us syams, sampai matahari itu terbit. Fayarka'ud duha, sehingga mereka pun sholat duha. Satu potongan yang disampaikan sebagai bentuk gambaran bagaimana kondisi mereka, ya, orang-orang saleh pendahulu kita di dalam mengisi waktu kesehariannya penuh dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadikan hati-hati mereka lapang. Kemudian sebab yang kelima, dawamu dzikrillahi azza wa jalla. Konsistensi di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqamah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, inna mudawamatal 'abdi 'ala dzikrillah subhanahu wa ta'ala min a'zamil asbab linaili tuma'ninatil qalb. Sesungguhnya keistiqaman seorang hamba di dalam dia berzikir kepada Allah, ya, konsistensi seorang hamba di dalam dia berzikir kepada Allah, ini merupakan sebab yang paling agung untuk mendapatkan ketenangan hati. Warahatun nafsi wa zawalil hammi wal gham, dan merupakan bentuk, ya, ketentraman jiwa serta hilangnya rasa sedih dan gundah gulana. Bal la tukshafu qurbah wa la tazulu shiddah illa bi dzikrillah wa sidqil iltijai ilaih. Bahkan kata beliau, tidaklah satu pun kesulitan itu menjadi hilang. Tidaklah satu kepenatan itu menjadi lenyap kecuali dengan sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam dia kembali kepadanya, bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan kita mengamalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah zikir secara mutlak ataukah muqayyad? Zikir secara mutlak adalah tidak terkait dengan waktu tertentu. Ketika kita mendapati waktu kosong, kita mengucapkan kalimat tasbih, tahlil, takbir, atau yang lainnya. Atau di waktu-waktu yang muqayyad. Selesai salat fardu, diajarkan kepada kita zikir kepada Allah. Pagi dan petang, diajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Dan perlu kita ketahui bahwasannya dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak ada yang lebih baik kecuali kita membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran, tilawatul Quran adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min tilawati kalami rabbikum." Jika seandainya hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci dari segala macam penyakit, pasti kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah obat bagi hati. Hati penyakitnya tidak terlepas dari dua hal. Imma syahwat dan imma syubhat. Syahwat tidak akan bisa diobati kecuali dengan Al-Quranul Karim. Syubhat tidak bisa diobati kecuali dengan Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quranul Karim, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berbagai macam perkara yang bisa menjadikan hati kembali yakin. Menjelaskan berbagai macam kenikmatan surga dan juga berbagai macam dahsyatnya siksaan neraka, sehingga ini bisa menciutkan penyakit syahwat yang sedang menggerogoti hati kita. Makanya Allah katakan wa syifa'ul lima fis sudur, ya, dan sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Kemudian dinukilkan ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami tahu, wahai Muhammad, hatimu menjadi sempit dari apa yang mereka ucapkan kepadamu. Dan kita tahu bagaimana penentangan orang-orang kafir musyrik Makkah terhadap dakwah Nabi. Nabi dikatai orang gila, penyair, ya, kemudian juga sahir, tukang sihir. Belum lagi, ya, dibuli dengan berbagai macam kedustaan. Ini menjadikan hati Nabi sempit. Kemudian pada ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, maka sucikan dengan memuji-muji Rabbmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Artinya,
Ai aktsir min dzikrillah wa tasbih. Kata Syekh Sa'di, perbanyak kamu zikir kepada Allah dan mensucikannya, wa tahmidihi was shalah. Memujinya dan perbanyak salat kepada Allah. Fa inna dzalika yuwassi'us sadr wa yashrahuhu wa yu'inuka ala umurik. Karena sesungguhnya berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan salat itu bisa melapangkan hati dan juga melapangkan dada serta membantu dari setiap urusanmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya zikir dia memiliki satu dampak positif ketika kita mendapati kesempitan hati kita. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepadanya, atau kita salat yang kita persembahkan kepada Allah, maka ini akan menjadikan hati kita lapang kembali. Sebab yang keenam adalah al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu berbuat baik kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau ibadillah, hamba-hamba Allah. Ini berarti tidak terbatas hanya pada orang-orang yang beriman. Jika kita memiliki tetangga non-muslim misalkan, maka kewajiban kita tetap berbuat baik kepadanya. Dan dia mempunyai hak sebagai tetangga yang harus kita perbaiki. Yang harus kita berbuat baik kepadanya. Terlebih kalau itu adalah sesama muslim, tetangga kita, atau salah satu bagian dari saudara kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini merupakan keutamaan bagi orang yang membantu saudaranya berbuat baik kepada saudaranya. Apakah berbuat baik kepadanya, membantu dia melalui lisannya, perbuatannya, atau buah pikirannya. Selama itu memberikan satu bantuan tersendiri kepada saudaranya, maka termasuk dalam hadis yang mulia tersebut. Kata Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memudahkan dari seorang mukmin, yang mengeluarkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan mudahkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Potongan hadis yang pertama ini menunjukkan akan keutamaan di dalam kita membantu saudara kita. Yang kedua, ini menunjukkan janji Allah dan kabar gembira bagi hamba-hamba yang membantu saudaranya agar keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, di antara cara agar kita bisa keluar dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau kita berbicara hari kiamat, pasti kita akan mendapati berbagai macam kesulitan yang akan dihadapi oleh masing-masing hamba. Yang jauh lebih berat dan besar kesulitannya melebihi dunia. Melebihi dunia. Kita ambil contoh. Ketika nanti Allah mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Allah dekatkan matahari dengan begitu dekatnya. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika amal kita pas-pasan. Ketika kita jarang membantu saudara maupun teman kita. Sampai-sampai gara-gara perbuatan kita di dunia dahulu,
Nabi mengatakan ada orang itu nanti sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Di sisi yang lain, ada mereka yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak merasakan panas sama sekali. Kita di dunia kalau terasa panas, kita bisa menghindar, ya, berteduh. Namun di akhirat kemana kita akan berteduh? Tidak ada. Makanya di antara salah satu bentuk agar kita bisa terlepas dari kesulitan pada hari kiamat adalah dengan kita menolong dan membantu saudara kita yang mendapati kesulitan. Kemudian kata Nabi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan saudaranya seorang muslim dari bentuk kesulitan, niscaya Allah pun akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Allah berikan balasan di dunia dan juga di akhirat. Dan di sini kita mengetahui Islam itu mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Islam mengajarkan demikian. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang cuek terhadap saudara kita sama muslim. Jangan menjadi tipe orang yang EGP. Emang gua pikirin. Ya, atau nafsi-nafsi tidak. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian agar ya kita kaum muslimin umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu memperdulikan saudaranya yang lain. Ini motivasi, dorongan tersendiri agar kita membantu saudara kita. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Manusia tentu banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya. Mungkin di dunia kita bisa menutupi itu semuanya. Tapi di akhirat tidak akan pernah bisa. Karena Allah Maha berkuasa untuk membongkar semua rahasia-rahasia kita. Makanya di antara hal yang sepatut dan hendaknya kita meminta kepada Allah di setiap kali kita berdoa adalah agar Allah menutupi keburukan kita kelak di akhirat. Tidak membongkarnya di hadapan seluruh makhluk. Kita saja di dunia ketika dibuka aib kita, kita malu. Ya. Walaupun hanya dengan teman sekelas kita. Walaupun hanya terbatas pada sanak famili kita. Tapi kalau aib kita dibongkar, kita malu. Ya. Lantas bagaimana ketika di hari akhirat Allah membongkar aib-aib kita di hadapan seluruh makhluknya. Makanya di antara hal yang patut kita minta kepada Allah dalam berdoa adalah agar Allah menutupi aib-aib kita. Dan di antara cara kita supaya aib itu ditutupi oleh Allah pada hari kiamat adalah dengan kita menutupi aib saudara kita. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa berada di atas pertolongan hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Artinya kita ketika ingin pertolongan Allah, maka caranya adalah dengan kita menolong saudara kita. Karena pertolongan Allah itu senantiasa kita harapkan, itu senantiasa kita dapatkan di dalam menjalani aktivitas kita. Dan tidak mungkin itu kita dapat kecuali dengan kita menolong saudara kita. Kemudian sebab yang ketujuh adalah asy-syaja'ah, yaitu keberanian.
bagaimana keberanian itu bisa menjadikan lapangnya hati seorang hamba. Keberanian, ma'asyiral muslimin, ya. Satu sisi dia merupakan buah dan hasil dari kokohnya dan kuatnya iman dalam hati seorang hamba. Dan itu bisa kita buktikan. Para sahabat dahulu, mereka adalah orang-orang pemberani. Tidak gentar kepada siapapun dari orang-orang musyrikin. Perang Badar, kita bisa menyaksikan melalui lembaran sejarah bagaimana jumlah pasukan kaum muslimin dibandingkan mereka orang-orang kufar. Jauh lebih banyak pasukan kufar. Namun apakah mereka, para sahabat itu takut, gentar dengan jumlah mereka? Tidak. Karena mereka pemberani. Dari mana mendapatkan keberanian ini? Karena kokoh dan kuatnya iman dalam hati mereka. Mereka mati dapat syuhada. Mereka mati dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup memenangkan peperangan dengan mereka orang-orang kufar, mereka dapat pahala yang agung sekali. Makanya orang yang memiliki kekokohan iman, kekuatan iman, dia tidak takut sama kematian. Dia berani karena dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin kebaikan dan keburukan itu datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman wa husni silati billah. Keberanian itu adalah buah hasil dari kekuatan iman dan baiknya hubungan dia dengan Allah. Fakullama zada imanul abdi wa silatuhu billah zadat syaja'atuhu wa qawiya qalbuh. Setiap kali iman hamba itu bertambah, hubungan dia kepada Allah itu bertambah, zadat syaja'atuh, maka bertambah pula keberaniannya, wa qawiya qalbuhu, dan semakin kuat hatinya. Wa tarattabat ala dzalik sa'adatuhu wa insyirahu sadri. Dan ini mengakibatkan kebahagiaan yang ia dapat dan juga kelapangan hati. Dan di antara sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beliau berlindung kepada Allah dari yang namanya takut. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, kemalasan. Berlindung kepada Engkau dari takut, ya, rasa takut, wal haram, dan juga usia yang begitu tua, wal bukhl, dan juga kebakhilan, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur serta fitnah hidup dan fitnah mati. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui beliau adalah sosok yang pemberani, bahkan mengalahkan keberanian seluruh para sahabat. Dari mana kita mengetahui hal ini? Dari ketakwaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bisa? Tidak ada orang yang paling bertakwa kepada Allah kecuali Nabi. An atqakum billah, kata Nabi. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan ini menunjukkan keimanan yang begitu kuat dan kokoh di dalam diri Nabi. Sehingga inilah yang membuahkan keberanian pada diri
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi tetap meminta perlindungan kepada Allah dari rasa takut, ya. Karena penakut, ya, itu adalah sifat yang tercela. Kemudian sebab yang ke-8 adalah ib'adu adwa'il qulubi wa asqamiha, yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati penyakit hati. Beliau mengatakan, fa'adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghawailuha kathirah wal qulubu tamradu kama tamradul abdan. Bal inna amradal qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha kal hasad wal ghil wal hiqd wa ghairiha min al amradil qalbiyah. Penyakit-penyakit hati, ya, itu banyak sekali. Hati apabila dia jatuh sakit, maka taubahnya seperti badan seseorang ketika jatuh sakit. Hati yang sakit, ya, itu akan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang hamba. Terlebih penyakit-penyakit hati itu sendiri akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap seorang hamba. Ketika hati ada penyakit hasad, maka yang keluar dari ucapannya adalah ucapan yang pedas. Yang keluar dari sikapnya adalah berusaha untuk menghilangkan nikmat yang didapat oleh saudaranya. Demikian pula penyakit-penyakit hati yang lain. Kemudian bagaimana cara kita di dalam menjauhkan hati ini dari penyakit-penyakitnya? Atau bagaimana cara kita mengobati hati ini dari penyakit-penyakitnya? Maka di sini dikatakan dengan menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Kata beliau, wal Qur'anu lima fis sudur au shifa'un lima fis suduri wa man fi qalbihi amradus syubhati wasyahawat. Al-Quran adalah obat dari penyakit yang ada di dalam dada manusia. Dan juga obat bagi orang yang memiliki penyakit syubhat dan juga syahwat. Fafihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil. Di dalam Al-Quran terdapat penjelas-penjelas yang bisa menghilangkan dari keraguan, kerancuan, kebatilan yang bersangkar di dalam hatinya. Fayuzilu amrad asy-syubhah al-mufsidah lil ilmi wat tasawwur wal idrak bihaitsu yara al-asya'a ala ma hiya alaih. Sehingga Al-Quran ini bisa melenyapkan penyakit syubhat yang menghancurkan ilmu seorang hamba, pengetahuan seorang hamba sebagaimana semestinya. Beliau pun juga mengatakan dalam lanjutan ucapannya, fal Qur'anu muzinun lil amradil mujibah lil iradatil fasidah hatta yasluhal qalbu. Al-Quran itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang biasa mendorong untuk melakukan keinginan yang rusak sampai hati itu kembali pulih, itu kembali sehat. Intinya dari ucapan beliau ma'asyiral muslimin bahwasannya tidaklah kita bisa menjauhkan hati ini dari penyakitnya
atau mengobati hati dari penyakitnya kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim dengan membaca dan memahaminya serta mentadaburi dan mengamalkannya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah obat bagi hati kita yang sakit, hati kita yang mati, dan penghilang dari penyakitnya. Apakah syahwat ataukah syubhat. Sebab yang ke-9 adalah tarku fudulil umur. Meninggalkan perkara-perkara yang berlebih. Meninggalkan perkara-perkara yang berlebih. Faqala hafizahullah, famin asbab insyirah as-sadri siyanatul lisani an fudulil kalam wa siyanatul udhun an fudulil istima' wa siyanatul ain an fudulin nazar. Di antara sebab untuk meraih kelapangan hati adalah menjaga lisan dari berlebih-lebih dalam berbicara. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk berbicara seperlunya, untuk berbicara pada hal-hal yang bermanfaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau jika tidak, hendaknya dia diam. Maknanya, Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana kita menggunakan lisan ini di dalam berbicara. Yaitu ketika kita berbicara, hendaknya berbicara yang mengandung nilai positif, mengandung nilai kebaikan, sehingga bermanfaat bagi saudara kita. Jika satu kesempatan seorang tidak mendapati adanya ucapan yang baik yang mengandung manfaat bagi saudara kita, maka lebih baik dia diam daripada dia bertutur kata yang buruk, bertutur kata yang jelek, atau berkata-kata hanya untuk menjadikan teman dan saudaranya terbahak-bahak. Wasiyanatul udhun an fudulil istima', dan menjaga telinga dari berlebih di dalam mendengar. Artinya ia meninggalkan dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinganya dari mendengar ghibah. Menjaga telinganya dari hal-hal yang melalaikan dari membaca Al-Quranul Karim. Wasiyanatul ain an fudulin nazar, menjaga mata dari berlebih atau melampaui batas di dalam melihat. Tidak melihat kecuali pada perkara yang halal. Tidak melihat kecuali kepada perkara yang mubah. Tidak melihat kecuali kepada perkara yang ia butuhkan. Lisan, mata, dan telinga ini merupakan 3 alat yang bisa jadi seorang hamba mendapatkan kebaikan atau justru menjadi bumerang bagi dia. Ketika 3 alat ini digunakan dalam kebaikan, niscaya Allah akan tambahkan kebaikan untuknya. Ketika dia melihat kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ketika dia mendengar pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ketika dia berbicara pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi adalah kebaikan. Terjaga iman, terjaga hati ini. Sehingga terjaga kelapangannya dan bertambah kelapangannya. Namun, tatkala kita tidak mampu menjaga 3 alat ini,
kita melihat pada hal-hal yang disukai hawa nafsu kita. Dan itu adalah perkara yang Allah haramkan. Ketika kita bertutur kata dengan kata-kata yang tidak berfaedah sama sekali, justru hanya bualan semata yang lebih bisa menjadikan hati ini beku. Atau kita ketika tidak bisa menjaga telinga kita dari perkara yang Allah haramkan, maka ini akan menjadikan hati semakin sempit. Bahkan akan bisa menutupi keimanan dan cahaya iman yang ada dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah husnul tiba'in Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ke-10 adalah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seorang hamba bisa melakukan ketaatan kepada Allah, menegakkan syariat Allah, kecuali dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasannya sebab utama lapangnya hati seorang hamba dengan dia menegakkan syariat Allah, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin seorang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti Nabi. Tidak mungkin seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah tanpa mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, "Fattiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumu nahjihil qawim wal iqtida'u bihadihi min a'zami asbabin syirahis sadr. Bal huwa jima'u hadzal bab kullih." Mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan beriltizam, ya, berkomitmen, berpegang teguh dengan sunnahnya, ini adalah di antara sebab yang paling besar untuk meraih kelapangan hati. Bahkan kata beliau, ini merupakan poros dalam bab ini, ya, dalam bab meraih kelapangan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Artinya ketika seorang hamba ketika ingin mendapatkan kelapangan hati, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti orang yang sudah dilapangkan hatinya oleh Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi mungkin ini yang bisa kita kaji bersama ma'asyarul muslimin terkait dengan 10 sebab meraih kelapangan hati. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan kepada saudara kita sebagai moderator. Kepada beliau kami persilahkan.